Dan pemirsa, iNews yang kali ini kami awali dari kebakaran pabrik di kawasan industri Pulau Gadung Cakung, Jakarta Timur. Para pekerja panik, api diduga akibat mesin alami overheat. Masih 5 unit, baru 5 unit. Cuman unit JI yang udah meluncur lagi muterin pompa. Para pekerja panik setelah asap tebal mengepul di pabrik kawasan industri Pulau Gadung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Pekerja berusaha memadamkan api menggunakan selang dan alat pemadam api ringan. Akibat kebakaran, seluruh pegawai dievakuasi keluar pabrik untuk meminimalisir korban. Seorang pegawai pabrik mengalami sesak nafas hingga dilarikan ke puskesmas. Api diduga akibat mesin mengalami overheat hingga menyambar mesin terbuat dari plat baja. Dugaan sementara ini sepertinya ada motor yang ada di cerobong itu overheat ya, jadi panas saja ya, panas banget. Tadi awalnya pihak gedung sudah menggunakan pompa gedung, sudah banyak digunakan karena sumber airnya nanti akan dibantu dengan kita pakai mobil pompa. Kebakaran akhirnya bisa dilokalisir petugas dan tidak menyambar bagian lain pabrik. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Setelah 2 hari bekerja dari rumah atau work from home, para ASN hari ini mulai masuk kantor di Balai Kota DKI Jakarta. Kebijakan WFH dicabut seiring situasi Jakarta yang telah kondusif dan berangsur aman. Gubernur Pramono Anung memantau dan mengecek langsung kondisi Jakarta dengan berjalan kaki tanpa pengawalan. Ia juga menemui dan berdialog dengan warga yang menyampaikan optimisme yang tinggi untuk menjaga Jakarta bersama-sama. Dan hal itulah yang membuat kondisi dan situasi Jakarta saat ini bisa dikatakan telah kondusif dan aman dan nyaman. Sementara itu, terkait masalah transportasi umum di Jakarta, Pemprov Jakarta menyatakan operasionalnya berangsur kembali normal. Tapi intinya adalah dengan jaga Jakarta yang sekarang ini bergema di mana-mana dan terutama di masyarakat, peran serta RT RW tokoh masyarakat di lapisan paling bawah ini membuat kemudian saya meyakini Jakarta sudah normal kembali. Dan untuk work from home yang kemarin sudah sempat diadakan, karena kondisinya sudah menjadi normal, tentunya saya sudah memberikan pesan kepada kepala dinas terkait untuk di instruksinya itu dicabut maksimum hari ini. Kenapa? Karena kemudian saya melihat kondisi masyarakatnya sudah normal kembali, seluruh transportasi sudah berjalan dengan normal. Bahkan hari ini saya tetap menjalankan bagi seluruh ASN DKI Jakarta, mereka tetap naik transportasi umum, dan upacara yang dilangsungkan pagi ini, pelantikan pagi ini ternyata juga. Pemirsa, seiring situasi yang kondusif, aktivitas pasar Tanah Abang juga kembali normal pasca unjuk rasa Jakarta. Pembeli mulai berdatangan ke pasar dan beraktivitas seperti biasa. Usai demo Jakarta, beberapa toko di pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali buka. Pasar Blok A Tanah Abang beroperasi normal untuk melayani pembeli. Pembeli berdatangan sejak pagi ke pasar Tanah Abang untuk berbelanja kebutuhan pakaian. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari pasar Tanah Abang, sudah ada rekan kami jurnalis iNews Naura Syafikah di sana. Selamat siang, Naura, apakah sudah banyak warga yang kembali datang untuk berbelanja pada siang ini? Ya, selamat siang Kevin dan juga pemirsa. Di siang hari ini di Blok A Pasar Tanah Abang ini sudah terlihat kembali normal karena dari pembeli dan juga penjual sudah beraktivitas normal seperti biasanya. Dan juga jika kita lihat di tempat saya berada, ini adalah di mana lokasi menjual berbagai macam pakaian, baik pakaian dewasa, kemudian juga tadi saya melihat ada aksesoris. Dan dari tadi pagi tim kami sudah berada, banyak sekali pembeli yang terus berdatangan untuk melakukan transaksi jual beli di Blok A
Pasar Tanah Abang ini. Dan memang walaupun kemarin saat ada demo sempat dilakukan penutupan lebih awal, di mana memang pada normalnya untuk Pasar Tanah Abang ini dilakukan penutupan itu di jam 4 sore, kemarin itu sempat dilakukan lebih awal yaitu di pukul 1 siang. Namun sudah kembali normal sehingga untuk warga ataupun juga Anda pemirsa yang ingin berkunjung dan juga membeli beberapa pakaian di Pasar Tanah Abang sudah kembali normal dan bisa melakukan pembelanjaan kembali. Dan juga tadi kami melihat dari pedagang kaki lima yang berada tepat di depan Blok A Pasar Tanah Abang pun juga sudah melakukan transaksi jual beli kembali, kemudian juga tidak ada akses jalan menuju Tanah Abang yang dilakukan penutupan. Sehingga tidak usah khawatir bagi Anda yang sudah ingin melakukan belanja-belanja bisa langsung datang ke Pasar Tanah Abang untuk beraktivitas dan melakukan transaksi kembali. Sementara itu Kevin. Baik, terima kasih Naura Syafika melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, hari ini sidang etik kasus kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan mulai digelar. 2 anggota yang masuk kategori pelanggaran berat akan disidang lebih dulu. Sidang kode etik hari ini memeriksa Kompol Kosmas Kajugae dan Yon Resimen 4 Korbrimo Polri. Sidang dimulai pada jam setengah 10 pagi. Sidang sempat terbuka untuk umum sebelum akhirnya dilanjutkan tertutup. Kompol Kosmas sendiri disangkakan melakukan pelanggaran berat. Saat kejadian, ia duduk di kursi depan di sebelah pengemudi. Sementara Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis, akan disidang pada Kamis besok. Keduanya dapat dituntut dengan ancaman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sedangkan untuk 5 anggota lainnya yang duduk di bagian belakang kendaraan yang masuk dalam kategori pelanggaran sedang akan disidang di hari berikutnya. Dan pemirsa, informasi apa dari jalannya sidang etik kita tanyakan langsung kepada jurnalis iNews, ada Anissa Rizkia di Mabes Polri Jakarta. Selamat siang Anissa, apakah sudah ada beberapa anggota BRIMOB yang disidang hingga kini? Iya, Kevin dan juga pemirsa, hari ini dari gedung TNCC Mabes Polri Jakarta, sidang etik terkait anggota Polri yang terlibat pada masa aksi begitu 28 Agustus 2025 yang menyebabkan Afan Kurniawan, pengemudi ojek online, meninggal dunia. Hari ini 1 orang yaitu anggota BRIMOB yaitu Komandan Batalion Resimen 4 Korps BRIMOB Polri, Kompol Kosmas Kaju, yang dilakukan sidang etik pada pukul setengah 10 pagi tadi hingga siang hari ini masih berlangsung, Kevin. Dan dijadwalkan memang 1 anggota BRIMOB yang melakukan sidang etik di hari Rabu tanggal 3 September 2025 ini. Dan Kompol K ini memang disangkakan pelanggaran berat, di mana pada saat kejadian Kompol K ini duduk di depan sebelah kiri driver, yang nantinya kami juga akan menantikan dari hasil sidang etik ini apakah adanya pemecatan tidak hormat yang akan diberlakukan kepada salah satu pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kompol K ini. Selain itu juga Bribka Rohmat dengan jabatan Basat Brimob Polda Metro Jaya selaku driver pada saat kejadian juga akan dilakukan sidang etik pada esok hari. Dan hari ini tadi update terkini dari TNCC BRIMOB begitu, TNCC Mabes Polri maksud saya. Ini tadi kami menyaksikan ada sejumlah saksi yang dihadirkan sekitar pukul setengah 11 siang. Ada 6 anggota Polri lainnya yang dihadirkan masuk ke ruang sidang untuk menjadi saksi jalannya sidang etik yang digelar di gedung TNCC Polri kali ini. Untuk sejumlah pihak internal yang hadir dari Polri dan juga pihak eksternal yaitu ada dari Kompolnas juga turut serta dalam menjalani sidang etik Kompol K yang berlangsung hingga siang hari ini, Kevin.
Demikian, saya kembalikan kepada Anda. Baik, pemeriksaan dari Kompolka selaku dan Resimen 4 masih diperiksa di sana. Kami tunggu update-nya dari sana. Anissa, terima kasih melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebelum sidang etik gelar perkara kasus kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan saat unjuk rasa beberapa waktu lalu telah dilakukan kemarin. Gelar perkara berlangsung tertutup dan melibatkan sejumlah pihak. Polisi melakukan gelar perkara tertutup kasus kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan. Gelar perkara menghadirkan sejumlah pihak termasuk Komnas HAM dan Kompolnas. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus meninggalnya Afan Kurniawan melibatkan 7 anggota BRIMO pada Kamis malam 28 Agustus 2025 yang lalu. Sejumlah berkas perkara telah dilimpahkan ke pihak Baris Krim Polri untuk penyidikan lebih lanjut. Yang pertama adalah di forum tadi memang dibuka bagaimana konstruksi peristiwa, ya, termasuk juga apa yang didapatkan. Ya, dalam kerangka persiapan sidang etik. Dan memang tadi ya suasananya adalah memang mengarah potensial untuk dituntut pada PTDH. 7 anggota BRIMOB selanjutnya akan dijalani sidang etik. 2 anggota yang termasuk kategori pelanggaran berat disidang terlebih dahulu. Sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K. Dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Untuk kategori pelanggaran berat dapat dituntut dengan ancaman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sedangkan untuk 5 anggota lain yang duduk di bagian belakang kendaraan masuk dalam kategori pelanggaran sedang. Saksi untuk kategori pelanggaran sedang bisa dikenakan patsus atau mutasi demosi atau penundaan pangkat dan penundaan pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Div Propam Polri menetapkan pelanggaran berat dan sedang bagi 7 personil BRIMOB dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. 2 personil BRIMOB melakukan pelanggaran berat, sementara 5 personil BRIMOB lainnya dikenakan pelanggaran sedang. Divisi Propam Polri menetapkan 7 personil BRIMOB terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan saat ricuh unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, Div Propam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personil Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan namun tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Div Propam Polri juga telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh personil terkait pada Selasa besok sebelum sidang etik dimulai. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Komnas HAM mencatat ada 11 korban meninggalnya akibat aksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus 2025. Korban berasal dari sejumlah wilayah yakni Jakarta, Makassar, Solo, Yogyakarta, dan Manokwari. Terkait dengan korban meninggal dunia, memang perkembangannya
ada 11 ya, barusan tambah 1. Itu Afan Kurniawan, Jakarta. Kemudian Sarinawati, Makassar. Saiful Akbar, Makassar. M. Akbar Basri, Makassar. Budi Haryadi, Makassar. Rusma Diansyah, Makassar. Sumari, Solo. Reza Sendi Pratama, Yogyakarta. Andika Lutfi Falah, Jakarta. Iko Juliarto Junior, Semarang. Dan satu lagi Manokwari, tetapi identitasnya masih sedang dikumpulkan oleh Komnas HAM. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menetapkan 6 tersangka baru dalam unjuk rasa berujung ricuh. Para tersangka merupakan admin dari media sosial yang melakukan ajakan aksi pengrusakan dan live di media sosial. Terhadap 6 tersangka sudah ditetapkan. Yang pertama kami sampaikan adalah Saudara DMR adalah admin akun IG, ya ini IG ini inisial ya, admin akun IG, nama akunnya adalah LF. Tersangka yang kedua adalah tersangka Saudara MS yang merupakan akun medsos IG, nama akunnya @BPP. Kemudian yang ketiga adalah tersangka SH, itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @GM. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG, namanya AMP, perannya juga melakukan collab. Kemudian tersangka yang kelima adalah RAP. RAP adalah admin akun IG @RAP. Kemudian yang keenam adalah Saudari FL, adalah admin akun medsos dengan inisial T, nama akunnya. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan 38 orang sebagai tersangka terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pada pekan lalu. Seluruh tersangka telah ditahan. Terhadap 38 tersangka ini telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, ya, dengan peran dan perbuatan yang kami sampaikan tadi, sehingga terhadap para tersangka ini ada yang disangkakan pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun karena mengajak, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian ada yang disangkakan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian ada yang disangkakan pasal 406 tentang pengerusakan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian ada juga yang disangkakan dengan pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan perintah petugas, melakukan perlawanan, menghalang-halangi, tidak mengindahkan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas. Nah, ini adalah persangkaan. Unjuk rasa anarkis di tanah air harus dibayar mahal dengan rusaknya banyaknya fasilitas umum. Biaya perbaikan fasilitas umum tersebut diperkirakan mencapai 900 miliar rupiah. Kerusuhan pada unjuk rasa beberapa waktu lalu harus dibayar mahal dengan rusaknya sejumlah fasilitas umum. Kementerian Pekerjaan Umum menghitung total kerugian di seluruh Indonesia akibat aksi anarkistis ini mencapai 900 miliar rupiah. Perkiraan kerugian infrastruktur mencakup berbagai fasilitas mulai dari gedung-gedung DPRD yang dibakar hingga halte dan gerbang tol. Tadi pagi kan saya sudah sampaikan kepada semua wartawan bahwa kita sudah menganggarkan 900 miliar tuh untuk seluruh Indonesia ya, bukan hanya untuk DKI. Jadi insya Allah cukup lah untuk mengcover 2 JPO ini. Di Jakarta, kerugian dari beberapa halte Transjakarta dan beberapa stasiun MRT yang rusak mencapai 55 miliar rupiah.
Angka ini bertambah menjadi 80 miliar rupiah jika dihitung dari kerusakan jembatan penyeberangan orang di Polda dan Senen. Setelah kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, kami pemerintah Jakarta akan mengerjakan hal yang kemarin yang sudah saya sampaikan, yaitu untuk hal yang berkaitan dengan MRT, kemudian Transjakarta, kemudian Bank Jakarta yang mengalami kerusakan, dan Dinas Perhubungan untuk traffic light dan sebagainya. Sementara itu, bila melihat dari tingkat kerusakan, Provinsi Jawa Timur mencatat nilai kerugian tertinggi dibandingkan dengan daerah lain. Kerusakan meliputi diantaranya Gedung Negara Gerahadi yang merupakan cagar budaya dan juga kantor DPRD Kota Kediri. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.